Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kita sering membicarakan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Namun, masih banyak di antara kita yang lupa bahwa keadilan sejati adalah ketika semua orang, tanpa terkecuali, mendapatkan ruang yang setara untuk bergerak, beraktivitas, dan berkontribusi. Salah satu kelompok masyarakat yang hingga kini masih menghadapi banyak rintangan adalah difabel. Mereka adalah individu dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang bukan berarti tidak mampu, tetapi membutuhkan dukungan sistem yang adil dan inklusif. Sayangnya, diskriminasi terhadap difabel masih nyata, terutama dalam bentuk aksesibilitas yang minim atau bahkan abai. Di berbagai tempat, fasilitas publik belum ramah difabel. Tangga tanpa jalur alternatif, trotoar tanpa guiding block, halte tanpa akses kursi roda, dan gedung tanpa lift maupun toilet yang sesuai. Semuanya adalah bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dasar. Berapa banyak difabel yang kesulitan masuk kantor pemerintahan hanya karena tidak ada ram atau lift? Berapa banyak pengguna kursi roda yang terpaksa menghindari trotoar karena tidak ada akses landai? Berapa banyak tunanetra dan tunarungu yang tidak dapat menikmati fasilitas umum karena tidak ada panduan sensorik yang memadai? Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh membangun ruang yang bisa diakses semua orang. Padahal, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara, termasuk difabel. Di tingkat global, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Difabel atau CRPD sebagai bukti komitmen terhadap pemenuhan hak-hak mereka. Namun, komitmen hukum saja tidak cukup. Kita butuh kesadaran kolektif untuk memulai dari hal yang paling dasar, yaitu akses fisik yang adil dan layak. Karena keadilan tidak hanya soal kebijakan, tapi juga soal jalan masuk secara nyata. Mengakses fasilitas publik di Makassar itu seperti kita masuk ke sebuah labirin atau kita masuk ke dalam hutan yang untuk pertama kalinya kita masuk, karena sesungguhnya kota Makassar bagi seorang difabel, utamanya bagi difabel seperti saya yang sama sekali tidak bisa melihat, itu seperti rimba raya. Kalau kita bicara soal bagaimana fasilitas mobilitas seperti pedestrian ataupun trotoar, dari 1.600-1.700 panjang jalan di kota Makassar, itu kita bisa melihat ataupun menghitung ada berapa sih jalan-jalan itu yang dilengkapi dengan trotoar. Itu pertama. Kedua, trotoar itu sendiri belumlah aksesibel bagi teman-teman difabel. Taruhlah contohnya, untuk teman-teman difabel netra atau orang buta seperti saya, kalau mau mengakses trotoar kan harus menggunakan tongkat, dan di trotoar itu mestinya ada yang namanya guiding block ataupun ubin pemandu. Biasanya ada ubin yang ada taktilnya sedikit lebih tinggi untuk diraba sama tongkat. Tapi di Makassar ini hanya beberapa saja yang memiliki guiding block ataupun ubin pemandu. Itu pun banyak sekali yang sudah rusak. Dan obstacle, hambatan-hambatan ketika kita jalan di trotoar itu
luar biasa banyak ya. Pertama misalnya, kalau kita jalan di trotoar Makassar ini, tiba-tiba di tengah jalan ada tiang listrik. Saya dan teman-teman itu berkali-kali menabrak tiang listrik. Atau ada tiang lampu, tiang rambu. Terus ada juga di tengah jalan banyak motor parkir dan mobil yang parkir. Jadi trotoar yang mestinya hak bagi pengguna pejalan kaki itu justru digunakan orang untuk parkir. Jadi kami juga sering menabrak itu. Terus ada pedagang kaki lima. Pasti teman-teman warga kota Makassar kalau berjalan di trotoar sering sekali menemukan ada orang berjualan di atas trotoar. Padahal itu mengganggu kami pengguna trotoar, utamanya bagi teman-teman difabel netra maupun teman-teman pengguna kursi roda. Karena kita tidak bisa lewat. Lain lagi ceritanya kalau tiba-tiba di trotoar itu ada lubang. Beberapa kali ada teman-teman terjerembab masuk ke lubang, ada yang kakinya sampai ke seleo karena masuk ke dalam lubang. Biasa juga trotoar itu tiba-tiba putus, kita tidak tahu ini lanjutannya di mana. Itu satu, trotoar. Kemudian kalau kita bicara soal landmark kota ataupun taman kota ataupun ruang terbuka publik, itu sama tidak aksesibelnya, sama tidak ramahnya dengan yang saya ceritakan tadi. Seperti itulah kondisinya. Jadi hambatan ketika kita bermobilitas, ketika kita mengakses fasilitas publik itu eh, seperti rimba raya yang kita tidak tahu di sini akan ada hambatan apa lagi dan kita akan ketemu eh, rintangan apa lagi. Sekolah bagi ragam difabel itu juga belum begitu ramah, belum begitu aksesibel, tidak inklusif. Meskipun sekarang pemerintah sudah mencanangkan ada yang namanya pendidikan inklusi ya, tapi rasa-rasanya itu belum berkesesuaian. Kenapa? Pertama, soal akses fisik. Belum semua sekolah punya ram atau bidang miring, bidang landai yang bisa dilalui sama kursi roda. Kedua, belum semua sekolah punya guiding block atau ubin pemandu sehingga teman-teman peserta didik atau siswa-siswa yang memakai tongkat itu bisa sampai ke kelasnya secara mandiri. Biasanya mereka masih butuh caregiver ataupun pendamping. Kemudian tidak semua sekolah punya metode dan bahan ajar yang inklusif, yang aksesibel. Misalnya teman-teman tuli, untuk mengakses pelajaran mereka kan tidak bisa mendengar voice ataupun suara. Mereka butuh bahasa isyarat ataupun bahan-bahan ajar yang mereka bisa akses melalui teks. Terus ketika teman-teman buta mengakses pelajaran, tidak semua buku-buku itu bisa dibaca menggunakan aplikasi screen reader ataupun pembaca layar. Rata-rata masih dalam bentuk format buku fisik, jadi itu belum aksesibel. Lagi pula guru-guru masih banyak yang tidak memahami tentang bagaimana responsif terhadap teman-teman difabel. Itu kalau di dunia pendidikan sekolah. Bagaimana kalau di layanan kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit? Itu sama halnya. Ada kasus yang menarik misalnya kalau kita ke puskesmas atau rumah sakit, memang biasanya di ruang tunggu itu disediakan ada kursi prioritas ya untuk difabel biasanya. Tapi kadang-kadang ketika kita mengantri untuk nomor antrian itu kan disebut biasanya melalui pengeras suara ataupun audio. Bagaimana kabarnya dengan teman-teman yang tidak bisa mendengar, teman-teman tuli? Mereka kadang-kadang kelewatan antriannya karena tidak ada yang memberitahu. Mestinya di rumah sakit, layanan kesehatan seperti puskesmas juga, itu ada papan digital ataupun running text berjalan yang bisa mereka baca. Karena kan kebutuhan ragam disabilitas itu berbeda-beda. Jadi di layanan-layanan kesehatan mestinya juga sudah cukup
responsif, mengingat bahwa eh, peserta untuk pengguna layanan kesehatan itu utamanya difabel di Kota Makassar itu lumayan banyak. Dari data yang ada, kita ada sekitar 3 ribuan dan masih banyak lagi yang belum masuk dalam data itu. Berarti jumlahnya cukup signifikan. Mestinya layanan pendidikan dan kesehatan itu bisa lebih responsif disabilitas. Soal akses informasi, kadang-kadang kita sebagai difabel untuk dapat informasi itu biasanya mencari sendiri. Karena yang mestinya menyampaikan kan dari pihak instansi pemerintah melalui SKPD ataupun dinas-dinas. Tapi yang sering kali terjadi, informasi itu tidak sampai ke lapisan-lapisan bawah. Hanya segelintir saja yang mendapatkan informasi itu. Nah, kami-kami yang kemudian tidak berada dekat dalam lingkaran pemerintahan, itu justru seringkali tidak mendapat informasi itu. Dan dianggap bahwa ya paling seorang difabel itu ataupun disabilitas itu hanya butuh informasi tentang bansos, bantuan sosial dan lainnya. Padahal kan kita juga punya hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam hal-hal eh, seperti politik, pembangunan dan lainnya. Jadi informasi itu mestinya bisa kita dapatkan dan itu termasuk dalam stigma karena dianggap difabel tidak mampu dan juga terjadi diskriminasi dalam hal ini yang seringkali membuat kami-kami sebagai difabel itu tidak mendapatkan hak informasi yang selayaknya. Kalau pandangan atau perlakuan tidak menyenangkan itu kan terkait dengan stigma dan diskriminasi. Saya dan teman-teman yang lain tidak hanya untuk ragam netra, tapi di ragam yang lain kan ada ragam sensori pendengaran seperti teman tuli, ada difabel fisik, kemudian intelektual, mental perkembangan, mental psikososial, itu sering sekali mendapat stigma dan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Karena kenapa? Sampai hari ini masyarakat itu belum memahami bagaimana cara berinteraksi dengan difabel. Itu satu. Yang kedua, mereka belum memiliki pemahaman bahwasanya difabel itu sama dengan manusia yang lainnya. Kita juga melakukan aktivitas yang sama, bisa bekerja, bisa bersekolah, bisa melakukan banyak hal, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Cara kita mengakses informasi berbeda, cara kita bertindak melakukan sesuatu berbeda, tapi intinya kita memiliki kesamaan sebagai manusia. Jadi perlakuan-perlakuan tidak adil, perlakuan tidak menyenangkan itu masih sering terjadi hingga hari ini. Berbicara mengenai dukungan komunitas ataupun organisasi difabel, bagi saya itu sangat berarti, sangat bermakna. Kenapa? Ketika saya belum terpapar isu inklusif disabilitas, saya tidak memahami hak saya sebagai seorang difabel itu apa. Kedua, ketika saya belum bergaul dan belum berinteraksi dengan teman-teman komunitas maupun organisasi difabel, saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya saya berperilaku dan bersosialisasi di masyarakat. Jadi ketika saya mulai bergabung dengan komunitas dan organisasi disabilitas seperti Perdik yang saat ini tempat saya bergiat, itu sangat berarti dan sangat bermanfaat karena memberikan saya banyak pelajaran sebagai difabel dan dari komunitas dan organisasi difabel ini pula lah saya kemudian bisa beraktivitas dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat dan lingkungan sosial lainnya. Saya itu suka membaca, suka literasi.
kebetulan Perdik salah satu pilar perjuangannya itu literasi. Jadi cukup klop karena Perdik itu sering mengadakan kegiatan-kegiatan literasi. Ada kelas menulis, ada diskusi-diskusi, bahkan ada nonton film yang kemudian diselingi dengan uh, ngobrol bareng seperti itu. Jadi itu menurut saya bisa mengakomodasi minat saya. Kemudian hal lainnya, Perdik juga banyak terlibat di isu-isu advokasi hak-hak difabel, akomodasi yang layak, bagaimana aksesibilitas bagi ragam difabel. Makanya saya sebagai individu difabel itu sangat senang bergabung dengan Perdik karena dengan begitu saya bisa mengambil banyak manfaat sih. Begitupun sebaliknya saya bisa memberikan sesuatu yang uh, juga bisa berguna bagi teman-teman di komunitas maupun di masyarakat. Sebenarnya Makassar itu sudah punya kebijakan terkait dengan pemenuhan hak-hak disabilitas itu sejak 2013 lewat Perda nomor 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak disabilitas. Namun tantangan utama dari Perda itu sendiri terkait dengan bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan itu dalam bentuk aksi nyata. Itu yang selama ini menjadi tantangan, bukan hanya Makassar sebenarnya, tapi semuanya. Tantangan yang sangat urgent untuk dilakukan di Makassar. Perdik berdiri 2016, Perda itu sudah 3 tahun eksis, tapi masih sangat minim upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak disabilitas. Mungkin mayoritas pemenuhan itu lebih berada pada ranah sosial saja, dinas sosial, bantuan sosial, dan yang lain-lain. Sementara kalau kita bicara isu disabilitas, itu isu yang lintas sektor. Semua organisasi perangkat daerah punya tanggung jawab dalam pemenuhan itu. Jadi itu yang kami advokasi sehingga 2017 sampai 2019 itu kami pernah melakukan tracking anggaran. Seberapa banyak sih alokasi anggaran ini yang tersedia untuk isu disabilitas di pemerintahan Kota Makassar. Dan itu sangat minim sekali. Di sektor pendidikan misalnya itu 0,0 sekian persen saja. Padahal ada kebutuhan penyandang disabilitas di situ untuk dipenuhi dalam akses pendidikan inklusif. Begitupun dalam sektor yang lain, pemenuhan hak kesehatan, isu ketenaga kerjaan, aksesibilitas, fasilitas publik itu kuota ataupun alokasi anggarannya itu hampir tidak ada, ya. Sehingga dari hasil monitoring yang dilakukan di 2019 itu, kami kemudian melakukan pendekatan dengan berbagai pihak, ke DPRD kota, ke pemerintah daerah melalui Bapelitbangda ataupun langsung datang ke organisasi perangkat daerahnya. Sehingga tapi memang untuk jalur DPRD itu sangat sulit kita mengadvokasi ke sana. Pernah melakukan audiensi tapi sulit kemudian mengidentifikasi aksi nyata apa ini yang bisa lakukan wakil-wakil tak di sana untuk memberikan pemenuhan hak disabilitas. Nah, tapi lewat jalur Bapelitbangda atau Bapeda itu lebih terbuka mereka. Akhirnya di tahun 2020 sampai 2021 kami sama-sama menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Salah satu hal yang membuat saya berhenti mengajar dan kembali ke gerakan difabel adalah karena masih banyak sekali diskriminasi yang dihadapi oleh teman-teman difabel. Saya konsen dulu pada isu pendidikan. Saya kurang lebih mendampingi banyak sekali anak-anak difabel yang ditolak masuk ke sekolah reguler, masuk ke SMA 11 misalnya, ataupun ke sekolah-sekolah lain. Saya mendampingi itu. Perdik juga banyak mendampingi kasus pelecehan seksual yang dihadapi oleh difabel. Jadi sangat banyak. Nah, saya menulis buku ini. Ini judulnya Memenangkan Inklusi, cerita pengalaman mahasiswa difabel. Nah, ini kebetulan proyek yang saya kerjakan pasca balik dari Auckland, Selandia Baru, 2019.
di mana saya mendokumentasikan 10 orang yang pernah paling tidak saya dampingi ketika mereka sekolah ataupun kuliah. Jadi 10 mahasiswa difabel yang saat itu, karena beberapa di antara mereka sekarang ini sudah selesai, saat itu berkuliah di Makassar, dan mereka semua pernah mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Jadi banyak sebenarnya. Sekarang juga kalian bisa googling, ada korban pelecehan seksual di salah satu SLB di Laniam. Perdik bersama LBH Makassar mendampingi itu. Kita membuat support karena ini pelakunya banyak sekali yang bela. Bahkan SLB-nya yang notabene-nya itu adalah sekolah khusus yang seharusnya melindungi anak difabel, justru lebih membela pelaku. Nah, sekarang kami sedang mendampingi kasus itu. Jaksa menuntut 15 tahun, tapi karena SLB Laniam ini punya jaringan yang cukup kuat juga, saya yakin mereka akan melakukan perlawanan. Nah, itu yang saat ini juga sedang kami dampingi. Paling tidak, itu saja kebijakan yang sudah ada diimplementasi, libatkan organisasi difabel dalam segala aspek dalam proses pembangunan, dan paling penting sediakan dong anggaran untuk difabel, ya, untuk isu-isu difabel. Anggarannya itu bukan untuk bantuan sosial, tapi memang untuk membuat lingkungan ini bisa diakses oleh semua. Pendidikan inklusif, pendidikan tetap bisa mengakomodasi ataupun bisa menerima siswa difabel. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju.